perkenalkan nama saya Desa Laura Armelia dengan NIM 142062020250014. Perkenalkan, nama aku Eki Muhammad Rizky Hadi dengan NIM 1402620250016. Saya Debbie Amelia dengan NIM 1420620250013. Halo, perkenalkan aku Eka Rahmayani dengan NIM 1420620250015. Nah, menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Mari kita lihat jelaskan apa itu peredaran darah. Untuk lebih jelasnya, mari yuk kita lihat sekali lagi bagaimana sih peredaran darah yang dimulai dari peredaran kecil dan dilanjut ke siklus peredaran besar. Jadi, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Singkatnya seperti ini. Dari bilik kanan keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian masuk melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk peredaran darah besar. Nah, sekarang aku bagian dari penjelasan peredaran besar. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ingat ya teman-teman, peredarannya tidak ke paru-paru, tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri ke aorta dan seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah, atau juga bisa disebut dengan proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh, sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Komponennya ada 3, yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada darah. Jantung merupakan organ pemompa darah yang besar, berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basisnya yang di atas dan puncaknya di bawah. Lokasinya terletak di dalam rongga toraks, di antara dua paru-paru dan agak miring ke kiri. Ukurannya itu sebesar kepalan tangan kita ya, dan beratnya itu sekitar 250 sampai 350 gram. Gambar anatomi jantung. Yang pertama ada atrium kanan. Atrium ini tempat menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior serta sinus coronarius. Atrium kanan ini juga mengalirkan darah ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Lalu ada ventrikel kanan, ini berfungsi memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada atrium kiri. Atrium kiri ini berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis. Juga atrium kiri ini berfungsi mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup bikuspid. Kemudian ada ventrikel kiri. Ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta melewati katup aorta. Atrium dan ventrikel ini dihubungkan dengan nodus atrioventrikuler yang terdiri dari 2 katup. Katup yang pertama yaitu adalah tricuspidalis terletak di bagian kanan, yang kedua ada bicuspidalis terletak di bagian kiri. Fungsi nodus atrioventrikuler ini yaitu tempat mengalirnya aliran darah dari atrium ke ventrikel. Yang kedua, menjaga darah tidak mengalir kembali dari ventrikel ke atrium. Lapisan dinding jantung. Jantung diselimuti oleh perikardium, yaitu selaput fibrosa yang membungkus jantung. Ada 2, yaitu perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Perikardium fibrosum ini adalah lapisan yang kuat
yang melindungi jantung. Juga lapisan ini melekat pada diafragma. Yang kedua ada perikardium serosum. Ini berfungsi mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Lalu ada dinding jantung yang terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada endokardium. Ini lapisan terdalam berupa sel endotel yang melapisi ruangan jantung dan katup. Yang kedua ada miokardium. Ini merupakan lapisan tengah terdiri dari otot jantung berperan dalam kontraksi. Yang ketiga ada epikardium, lapisan terluar, bagian dari perikardium visceralis. Berikut pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Yang pertama itu adalah arteri, membawa darah dari jantung. Yang kedua ada vena, membawa darah ke jantung. Yang ketiga ada vena superior dan inferior, mengalirkan darah ke dalam atrium kanan. Yang keempat ada vena pulmonalis, yaitu membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Yang kelima ada arteri pulmonalis. Ini membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang keenam ada aorta. Ini membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Lalu ada katup jantung. Katup jantung ini ada 4 bagian. Yang pertama ada katup pulmonal, katup antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel kanan. Yang kedua ada katup aorta, katup antara ventrikel kiri dan aorta yang mencegah darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikel kiri. Yang ketiga ada katup tricuspidalis. Ini berada di atrium kanan sampai ventrikel kanan. Yang keempat ada katup bicuspidalis, terletak di atrium kiri sampai ventrikel kiri. Ini sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel. Lalu saya akan menjelaskan fisiologi jantung. Jantung sebagai pompa. Yang pertama, memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, di mana saat memompa miokardium yang bergerak. Kedua, menimbulkan rangsangan listrik. Ketiga, memompa darah ke paru-paru. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik ini dimulai pada nodus sinoatrial atau nodus SA yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan. Gerakan jantung berawal dari nodus SA yang mengalami gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium, nodus atrioventricular atau nodus AV, berkas HIS, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot vertikal. Siklus jantung. Efektivitas jantung. 1. Faktor yang menyebabkan jantung hipoefektif yaitu infark miokardium, penyakit katup jantung, perangsangan saraf pagus jantung, penyakit jantung bawaan atau kongenital, miokarditis, anoksia jantung. Yang kedua, faktor yang menyebabkan hiperefektif, kerja berat, hipertrofi, perangsangan simpatis, penghambatan parasimpatis. Lalu yang terakhir adalah sirkulasi darah. Ada 2, yaitu sirkulasi paru. Darah dari vena masuk ke vertikel kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis menuju paru, kemudian menuju kapiler pulmonal, kemudian vena pulmonalis, kemudian atrium kiri, atau bisa disebut sirkulasi paru, O2 masuk dan CO2 keluar dari kapiler. Nah, yang kedua, sirkulasi sistematik, yaitu apa? Dari darah mengalir masuk ke vertikel kiri, atau bisa dibilang dari atrium kiri menuju aorta, aorta menuju arteri besar, dan arteri kecil menuju arteriola, kemudian kapiler, kemudian venula, kemudian vena kecil, kemudian vena besar, dan vena cava inferior, kemudian vena cava superior,
Dan yang terakhir adalah atrium kanan. Nah, atau bisa disebut sirkulasi sistematik. O2 keluar dan CO2 masuk ke dalam kapiler. Sekian dan terima kasih.